Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran tafsir surat Al-Kahfi yang kemarin sudah diterangkan sampai dengan ayat 104. Di mana pada ayat 104 dari surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang yang disebut oleh Allah dengan sebutan dengan kalimat bil ahsarina a'mala. Ya, lengkapnya kalimatnya kul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Kul, katakanlah, hal nunabbiukum, maukah kami beritahukan kepada kalian semua wahai manusia, bil ahsadina a'mala, tentang orang yang paling rugi amalannya. Orang yang paling rugi amalannya, kata Allah, alladzina, orang-orang yang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, tersesat ya usaha atau amalan perbuatan mereka fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wahum yahsabun, sedangkan mereka mengira, mereka menyangka, annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka berbuat baik. Jadi ada manusia yang modelnya, kata Allah, mereka waktu hidup di dunia merasa berbuat baik, sudah berbuat baik, sudah beramal soleh. Tapi ternyata perbuatan yang mereka kira sebagai perbuatan baik, yang mereka sangka sebagai perbuatan baik, di hadapan Allah itu tidak seperti itu. Di hadapan Allah itu perbuatan mereka tidak dianggap sebagai perbuatan baik. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena mereka kafir. Jadi ada manusia berbuat baik di dunia ini, tapi di akhirat tidak ada balasannya apa-apa. Kenapa? Karena mereka kafir. Kafir kepada siapa? Kafir kepada Allah, satu. Dua, kafir kepada ayat-ayat Allah pada Al-Quran ini. Tiga, kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Yang keempat, kafir kepada hari akhir, kepada hari kiamat, enggak percaya. Ditambah lagi kafir juga kepada para nabi-nabi, kafir kepada kitab-kitab Allah itu. Nah, mereka itu yang seperti itu, siapa sih mereka? Dalam ayat ini cuma diterangkan, ya orang-orang yang telah berbuat baik dalam kehidupan dunia ini, merasa telah berbuat baik, padahal dhalla sa'yuhum, perbuatan baik mereka, usaha baik mereka itu dianggap oleh Allah usaha yang sesat, usaha yang sia-sia. Kenapa bisa begitu? Nah, ayat ini diterangkan oleh para ulama ahli tafsir ya. Jadi saya cuma membacakan, menyampaikan, mengajarkan kepada saudara sekalian tentang makna ayat-ayat Al-Quran. Nah, tidak sembarang orang bisa menerangkan Al-Quran, tidak boleh menerangkan Al-Quran. Saya juga tidak boleh menerangkan Al-Quran. Itu Al-Quran itu firman Allah kok. Firman Allah, omongan Allah, kalamullah. Yang tahu maksudnya firman Allah itu siapa? Ya Allah sendiri dan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yang sudah diberi penjelasan oleh Allah tentang Al-Qur'an. Lalu Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya. Lalu para sahabat mengajarkan kepada murid-muridnya, terus sambung menyambung sampai kepada zaman kita sekarang. Gitu loh ya. Makanya belajar Al-Qur'an itu harus dengan guru, harus pakai guru, tidak boleh otodidak, itu tidak boleh. Belajar agama itu enggak boleh otodidak. Enggak boleh belajar agama dari YouTube gitu aja, enggak boleh. Ya sudah, cuma mendengarkan saja penjelasan dari YouTube, dari TikTok, dari apa, itu hanya sebagai tambahan saja. Bukan sebagai pokok. Pokoknya sampai itu harus ngaji. Kalau enggak ngaji ya enggak paham. Tuh, ya. Nah, Ibnu Katsir menerangkan bahwa yang dimaksud oleh Allah dengan orang-orang yang seperti itu modelnya itu sama seperti firman Allah, kama qala, sama seperti ya, kama seperti atau sebagaimana qala telah berfirman juga dia Allah. Allah siapa? Ta'ala, Allah yang maha tinggi, dalam surat lain, dalam ayat lain yang sering dibaca setiap sholat Jumat. Nih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ini 3 ayat yang terdapat dalam surat Al-Ghasyiyah yang sering dibaca oleh para imam-imam dalam sholat Jumat dan sering dibaca juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengimami sholat Jumat atau sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, sholat hari raya. Nabi sering membaca pada rakaat pertama surat Sabbihisma rabbikal a'la atau surat Al-A'la, pada ayat yang kedua, pada rakaat yang kedua maksud saya. Pada rakaat yang pertama Nabi sering membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Pada rakaat yang kedua membaca surat Hal ataka haditsul ghasyiyah atau surat Al-Ghasyiyah. Nah, di dalam surat Al-Ghasyiyah di ayat 2 sampai ayat 4 ini ya, itu terkandung pernyataan Allah, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun, banyak wajah-wajah manusia, banyak wajah-wajah orang. Yauma idzin, di hari itu. Di hari itu, di hari apa? Di hari kiamat. Bukan sekarang, di hari kiamat nanti. Khasyi'ah, orang-orang itu wajahnya menunduk. Wujuhun, wajah-wajah manusia, banyak wajah manusia. Yauma idzin, di hari itu. Khasyi'ah, menunduk. Tuh. Jadi di hari kiamat nanti, Pak, orang-orang yang di dunia ini petentang-petenteng, bergaya, sok jagoan, sok hebat. Di hari kiamat nanti gak berani mengangkat kepala, tuh gak berani, menunduk semuanya. Karena takut dan karena malu. Sama seperti para tahanan yang ditangkap, para pelaku tindakan kriminal, para pelaku pelanggar hukum ditangkap oleh polisi, ditangkap oleh jaksa, menunduk itu, nggak berani melihat kamera, ya, menunduk karena takut dan malu. Pelanggar-pelanggar hukum begitu. Di akhirat juga begitu nanti, pelanggar-pelanggar hukum Allah itu nanti di akhirat tertunduk. Dan dilihat oleh semua manusia, bukan hanya oleh kru televisi dan tersiar di televisi, tidak. Seluruh manusia melihat. Malu sekali itu kita. Naudzubillah bisa ditarik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang disebut oleh Allah di ayat ini. Ini surat Al-Ghasyiyah nih, Pak, Bu. Surat Al-Ghasyiyah itu kalau dalam Al-Qur'an adalah surat nomor berapa itu? 88. Nah, ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Itu tanya Allah berfirman di ayat pertama seperti itu.
Hal ataka apakah adakah ataka telah datang kepadamu wahai Muhammad wahai Rasulullah haditsu cerita tentang al-ghasyiyah hari kiamat. Apakah sudah datang kepadamu wahai Muhammad cerita tentang hari kiamat? Nah, aku kasih tahu kalau belum tahu, kalau belum pernah datang kepada kamu cerita tentang hari kiamat. Hari kiamat itu nanti di sana, di akhirat sana, di alam akhirat, bukan alam dunia. Alam dunia ini kan alam hidup kita sekarang. Sementara saja kita hidup di dunia ini, enggak selama-lamanya. Satu ketika kita akan meninggalkan dunia ini dan kita akan pindah ke alam kubur. Transit di alam kubur. Setelah itu nanti akan berjalan lagi menuju alam akhirat. Nah, setelah kita sampai di akhirat nanti tidak ada alam lagi sesudah itu. Itu alam yang terakhir. Namanya saja alam akhirat, alam yang terakhir. Yang sekarang kita hidup di dalamnya ini adalah alam dunia. Nanti akan tiba kita di alam yang namanya alam akhirat. Percaya atau tidak percaya sampean terserah. Mau percaya ya silakan, tidak percaya juga nggak apa-apa. Allah nggak rugi kok nggak percaya. Kalau ada manusia nggak mau percaya sama Allah nggak rugi pak. Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha terpuji. Walaupun semua manusia seluruh dunia, jangankan seluruh Indonesia, seluruh dunia ini nggak mau beriman, Allah tuh sama sekali tidak berkurang kekuasaannya, tidak berkurang kerajaannya. Dia tetap al-hamid, tetap terpuji, maha terpuji. Tuh Allah. Jadi Allah berfirman kepada Nabi kita, hai Muhammad, sudahkah datang kepada kamu cerita tentang hari kiamat? Kalau belum, ku kasih tahu ya, ini surat Al-Ghasyiyah ini berbicara tentang hari kiamat, hampir seluruh ayatnya. Nah, pertama Allah menyatakan di hari kiamat nanti Muhammad, wujuhu yauma idzin khashi'ah, wujuhun wajah-wajah manusia yauma idzin di hari itu khashi'ah menunduk. Enggak ada yang petentang-petentang lagi, enggak ada. Tunduk, semuanya menunduk. Terus yang berikutnya amilatun nasibah. Nanti di sana wajah-wajah manusia yang menunduk tadi adalah wajah-wajah manusia yang amilatun, mereka yang beramal, telah beramal, orang-orang yang telah beramal. Amilatun, wajah-wajah yang telah beramal, wajah-wajah orang, wajah-wajah manusia yang telah beramal, capek di dunia beramal, bekerja, berusaha. Tetapi nasibah, wajah-wajah itu wajah-wajah yang lelah, yang letih, capek. Kenapa? Karena enggak dibayar, enggak ada bayarannya di akhirat sana. Itu harusnya dibayar dengan surga, tapi oleh Allah tidak dibayar. Bayarannya neraka malahan. Makanya mereka wajah-wajah itu menunduk karena mereka adalah wajah-wajah manusia yang beramal tetap di dunia, tapi nasibatun, lelah, capek, celaka di akhirat. Di dunianya sudah capek beramal, tapi di akhiratnya lelah, tidak dapat upah apa-apa, tidak dapat balasan apa-apa, bahkan mereka menyesal begitu. Kenapa seperti itu? Kenapa wajah-wajah manusia tadi menunduk? Karena mereka sudah capek beramal tapi ternyata tidak dapat upah apa-apa. Yang berikutnya lagi, celakanya lagi, Allah berfirman, tasla naran hamiyah. Tasla, wajah-wajah itu masuk, ya akan masuk naron, neraka, hamiyatan, yang panas tuh. Jadi wajah-wajah siapa ini? Ya wajah-wajah orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Makanya kita jangan jadi orang kafir, jangan jadi orang munafik, jangan jadi orang musyrik, jangan jadi orang fasik, jangan jadi orang zindik. Apa itu zindik? Orang zindik orang yang merusak agama. Agama dijadikan alat politik. Agama dijadikan untuk menipu. Agama dijadikan untuk mencari uang. Itu orang-orang zindik. Kita menuntut ilmu agama, mencari tahu tentang agama bukan untuk cari uang, bukan. Ya, bukan juga untuk menipu orang supaya orang tertipu percaya dengan omongan kita, ternyata dia
Karena dia ngajarkan, ayo sedekah, dia dikumpulkan. Setelah terkumpul sedekah, hilang sedekahnya, dibawa sama yang nyuruh itu tadi. Kan ada orang kayak begitu. Nah, kita jangan begitu. Ya. Nah, ini tiga ayat yang terdapat dalam surah Al-Ghasyiyah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ini. Jadi firman Allah yang sedang kita bicarakan bahwa di dunia ini ada orang-orang yang merasa telah berbuat baik dalam kehidupan dunia, tetapi ternyata di akhirat mereka dianggap oleh Allah tersesat amalannya. Sesat amalannya, sia-sia amalannya, tidak dapat apa-apa di akhirat nanti. Ya, ini yang disebut dalam surat ini sama maknanya. Ya. Ada wajah-wajah manusia di hari itu yang menunduk. Mereka beramal, mereka lelah, capek. Tetapi tasla naron hamiyah, sudah beramal capek di dunia, tapi di akhirat tasla naron hamiyah, wajah-wajah orang itu masuk ke dalam neraka yang panas. Jadi di dunia sudah capek beramal, tetapi di akhirat masuk neraka. Siapa itu mereka? Ya itu tadi, 1 orang musyrik, 2 orang kafir, 3 orang munafik. Tuh. Nah, kita jangan menjadi salah satu dari 3 jenis manusia itu tadi. Jadilah orang yang beriman. Jadilah orang yang beriman, benar-benar beriman, tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh. Imannya itu 100%. Imannya mutlak. Enggak pakai tapi enggak ada. Kamu beriman, ya. Udah kalau beriman kamu harus begini. Ya tapi aku orang beriman, tapi aku kan orang Indonesia, enggak pakai tapi. Kamu mau orang Indonesia, kamu orang Inggris, kamu orang Eropa, kamu orang Cina, kamu orang Afrika, kamu orang mana saja. Kalau kamu beriman ya kamu harus begini bagaimana? Ya menurut Allah, nurut kepada Allah, taat kepada Allah. Taati Al-Qur'an ini. Itu. Ya, ini yang diterangkan oleh Ibnu Katsir dengan pengertian seperti terdapat dalam surah Al-Ghasyiyah. Bukan hanya itu, Pak, ada lagi ayat lain yang menerangkan bahwa ada manusia yang lelah beramal di dunia ini, capek beramal, tapi ternyata sampai di akhirat tidak masuk surga, malah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ayat-ayat surat Al-Kahfi ayat 104 ya, yang sedang kita bicarakan 104 ya. Itu sama juga dengan firman Allah ini, kata Ibnu Katsir, wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala yang maha tinggi yang ada dalam Al-Quran juga menerangkan hal yang sama, yaitu dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 23. Bunyi ayatnya begini, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Ini wa qadimna, dan kami akan mendatangkan ila kepada ma'amilu, apa yang mereka amalkan, apa yang mereka kerjakan, min amalin, dari sesuatu amalan. Ya, kami nanti di akhirat akan mendatangkan kepada dia, memperlihatkan, menunjukkan kepada dia, pada semua manusia, pada mereka semua manusia yang beramal dengan suatu amalan, ditunjukkan, ini loh, kamu ingatkan, kamu dulu di dunia pernah berbuat seperti ini nih. Allah punya catatannya itu, lengkap catatannya. Tidak ada rekayasa kalau catatan yang dibuat oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat Allah yang bertugas mencatat perbuatan manusia itu namanya malaikat Raqib Atid. Kita ini di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita ini ada malaikat yang mencatat omongan kita, mencatat perbuatan kita yang dilakukan dengan sadar. Kalau yang dilakukan dengan tidak sadar, ngelindur, nggak dicatat. Jadi kalau orangnya nggak sadar melakukan perbuatan, oleh Allah dimaafkan itu. Itu loh baiknya Allah di situ. Ya. Nah, kembali ke sini ya, surat Al-Furqan. Nah, sebentar Pak. Ini menarik nih ayat ini untuk kita tinjau lebih dalam. Yang pertama tadi yang saya sebut ini ya, 3 ayat dalam surat
ya 3 ayat dalam surat Al-Ghasyiyah ini. Ini ada penjelasannya juga. Nanti kita bisa lihat di sini. Nah, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Penjelasannya dari surat 88 ya, surat 88 dulu ini, surat 88, surat Al-Ghasyiyah. Ini anak-anak kita hafal semua ini, Pak. Nih di ayat 2 diterangkan siapa yang dimaksud dengan wajah manusia yang murung menunduk ya. Di dalam surat Al-Ghasyiyah nih, Al-Ghasyiyah itu artinya min asma'i yaumil qiyamah. Salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Ya. Nah, di ayat yang tadi ayat kedua ini wujuhu yauma idzin khashi'ah. Wajah-wajah manusia di akhirat nanti ada yang menunduk ya. Ai khasyiah itu ai dzalilah, menunduk. Ya. Kenapa menunduk? Tahsya'u. Wajah itu takut. Wala yang fa'uha amaluhu. Kenapa takut? La yang fa'uha amaluha, tidak memberi manfaat kepada dia amalannya, tidak memberi manfaat kepada si pemilik wajah itu tadi, amal perbuatannya dia. Ya. Terus amilatun nasibah. Wajah-wajah itu wajah orang-orang yang beramal, tetapi nasibah yang beramal sampai capek. Maksudnya qad amilat amalan katsiran, wajah manusia yang akan menuju di akhirat nanti adalah wajah manusia yang telah beramal dengan amalan yang banyak, amalannya banyak amalannya. Tapi wa nasobat fihi, dan dia sudah juga lelah di dalam beramal yang banyak tadi. Tetapi wasoliyat yaumal kiamati naron hamiyah, masuklah dia di hari kiamat nanti ke neraka yang panas. Aminatun nasibah tasla naron hamiyah. Tuh. Jadi jangan sampai Pak Bu kita beramal, sudah bagus-bagus beramal, capek sholat tiap waktu, sholat 5 waktu, sholat sunnah dikerjakan, sholat tarawih rajin, baca Al-Quran rajin, ngaji rajin, tetapi ternyata sampai di akhir nggak masuk surga. Jangan sampai. Loh, itu bisa terjadi, bisa loh, dikira nggak bisa. Makanya hati-hati, jangan sampai kita termasuk yang disebut oleh Allah dalam surat ini. Ya, hati-hatinya ya kita harus ikhlas dalam beramal nih, jangan beramal karena kepingin dipuji, jangan beramal karena kepingin diberi balasan, jangan. Kita beramal itu ikhlas. Ikhlas itu tidak mengharap apa-apa, Pak. Dan itu perlu dilatih di antara kita ini. Di antara kita masih belum belajar ikhlas, belum. Orang belajar ikhlas itu, Pak, nyapu masjid ini enggak dibayar enggak apa-apa, Pak. Bersih-bersih masjid enggak dibayar enggak apa-apa. Dia bisa cari uang sendiri. Tapi kalau orang itu nggak bisa cari uang, ya kita yang tahu orang ini nggak punya pekerjaan, ya kita yang mampu ngumpulin uang disedekahkan, gitu. Tapi si dianya sendiri bekerjanya harusnya ikhlas, tidak mengharapkan itu. Seandainya tidak bayar, dia nggak apa-apa, dia bayar, dia minta upah sama Allah. Nah, belum ada yang belum pernah tahu kita belajar seperti itu kan? Belum. Kita ini masih belajar zahir ini. Maka kata orang tasawuf, kita ini masih orang yang apa ini namanya? Apa Pak namanya, tingkatan tasawuf sufi itu masih apa ya? Masih menjalani syariat. Masih syariat aja, masih berada di atas di syariat. Belum mendapatkan hakikat, belum makrifat dan belum hakikat, belum. Tingkatannya belum sampai sana. Ya. Nah, kembali ke sini tadi, ini dalam surat ya. Ini ada cerita yang bagus ini. Ada cerita yang bagus tentang ayat ini. Mana ya? Saya dulu pernah sampaikan nih. Tapi di sini ada enggak ya? Ini. Qala telah berkata, ini hadisnya dari siapa ini ya? Dari ini. Al-Hafidz Abu Bakar Al-Barqoni. Hadis ini bersumber dari sini. Ya,
bahwa ada seorang yang bercerita namanya Ja'far, Imam Ja'far, qala berkata, sami'tu, aku telah mendengar Abu Imran, seorang ulama hadis ya, Al-Juni yaqulu, dia berkata, dia bercerita, marra Umar bin Khattab dulu pernah lewat radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah lewat bidari rahib. Pernah Umar itu bertemu seorang rahib, seorang pendeta Yahudi. Umar bin Khattab ketemu dengan seorang pendeta Yahudi. Lalu Umar berkata begini. Lalu berkata si Abu Imran ini yang ceritain tadi. Abu Imran berkata, dulu Umar pernah lewat, lalu ketemu sama pendeta Yahudi. Si yang bercerita ini mengatakan, fanadahu, lalu Umar memanggil pendeta tadi, ya rahib, wahai Pak Pendeta, ya rahib. Itu pendeta Yahudi kan namanya rahib. Fa asrafa, lalu pendeta tadi mengangkat kepalanya atau memuliakan Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab waktu itu sebagai Amirul Mukminin. Kejadiannya setelah Nabi wafat. Lalu si pendeta tadi atau si Umar tadi memuliakan kepada si pendeta, memberi penghormatan kepada pendeta tadi, dan pendeta tadi juga menghormati kepada Umar. Mereka saling menghormati. Qala, berkata si yang cerita tadi, faja'ala, maka berbuatlah Umar yanzuru ilaihi, memandang kepada pendeta tadi, wa yabki, lalu dia menangis. Umar ketemu sama pendeta, Umar bin Khattab, pemimpin muslimin tertinggi pada waktu itu, Amirul Mukminin, ketemu dengan seorang pendeta Yahudi yang baik orangnya. Baik ini nih pendeta Yahudi tadi. Umar melihat dia memanggil, ya rahib, kamu baik orangnya. Lalu Umar ngomong, dipandangnya orang tadi, dilihatnya oleh yang cerita tadi, dilihatnya orang si pendeta tadi, lalu Umar menangis melihat pendeta tadi. Faqilah lahu, lalu ditanyakan kepada Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ma yubkika min hada, apa yang menyebabkan engkau menangis dari orang ini? Kenapa engkau ketemu dengan pendeta Yahudi yang baik itu kok kamu terus menangis, kenapa? Qala, Umar menjawab, dzakartu qaulallah, aku ingat firman Allah Azza wa Jalla, dalam yang maha gagah dan maha agung, fi kitabihi, dalam kitabnya. Aku ingat firman Allah dalam Al-Quran itu loh, yang berbunyi, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ada wajah-wajah manusia yang telah capek beramal di dunia, tapi di akhirat masuk neraka. Fadaka ladzi abkani, maka ayat itulah yang membuat aku menangis. Kenapa? Karena pendeta ini yang disebut ayat itu termasuk. Gitu loh, paham ini ya? Nah, itu satu. Jadi, Masya Allah, ini yang begini-begini kalau nggak diterangkan, saudara nggak ngerti. Makanya kita ini berusaha dalam hidup ini ya, mempelajari agama ini dengan baik, memahami agama dengan baik, berusaha untuk menjadi orang yang baik, bahkan kalau perlu menjadi orang yang terbaik menurut kita masing-masing. Belajar untuk menjadi orang yang terbaik, tapi tidak boleh mengaku, mendakwakan diri sendiri sebagai orang yang terbaik, tidak boleh. Kita berusaha menjadi orang terbaik boleh, tapi mengatakan kepada seorang bahwa saya adalah yang terbaik nggak boleh. Ya, tadi dalam surat Al-Furqan ada juga ayatnya tuh, di ayat berapa itu surat Al-Furqan tadi itu? 23. Nah, ini surat Al-Furqan ayat 23. Ini kita lihat surat Al-Furqan ayat 23. Nah, ini dengan penjelasannya. Ayat yang ketiga berbunyi, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Nih. Mana ini ya? Waduh. Mana nih? Wa qadimna ila ma amilu
Jadi maksudnya gini dulu lah, nanti cari tafsirnya susah di sini ya. Nah, saya terangkan dulu aja. Jadi nanti di akhirat kata Allah, kami akan mendatangkan kepada orang-orang yang ma'amilu, mendatangkan apa saja yang mereka orang-orang ini, manusia ini telah amalkan, telah perbuat, min amalin, dari sesuatu amalan. Semua orang akan ditunjukkan oleh Allah amalan. Ini loh amalan kamu, geng sugeng. Nih. Nah ini pahalanya. Nih. Kamu dulu pernah berbuat dosa toh? Nih. Dosamu ini. Nah, ini balasannya, tapi udah aku maafkan karena kamu sudah bertobat. Jadi kamu enggak dapat hukuman ini. Nah, makanya kita perlu selalu bertobat sebelum nyawa habis. Banyak istighfar, banyak bertobat dari semua dosa dan kesalahan kita. Ya. Kita akan didatangkan kepada amalan kita, faja'alnahu, lalu kami jadikan dia, amalan orang itu tadi, habaan, seperti debu, mansuran, yang dihamburkan. Jadi ada orang kafir, ada orang musyrik, orang munafik, dipanggil, kamu munafik, sini kamu. Nah ini loh amalan kamu. Nah ini balasannya ini. Tapi karena kamu munafik, ini akibatnya ini. Dihancurkan amalannya, dilemparkan oleh Allah jadi debu. Amalan-amalan kita nanti akan diwujudkan dalam bentuk, bisa dalam bentuk gunung, bisa dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki. Terus dihancurkan. Amalan kita sudah banyak, ibarat sudah setinggi gunung, sudah sebesar gunung, ya, tetapi ternyata tidak dapat pembalasan dari Allah sebagaimana yang diharapkan. Yang terjadi malah dihancur leburkan amalan tadi. Akhirnya apa? Ya nggak dapat apa-apa. Wah, hancur kok amalannya kok. Kenapa kok bisa hancur? Ya karena dia tidak ikhlas waktu beramal. Amalannya tidak didasarkan kepada Islam. Jadi kalau kita Pak Bu mengerjakan sesuatu apapun itu, kalau tidak dilandaskan, tidak didasarkan kepada ajaran al-Islam, itu semuanya nggak ada gunanya, nggak ada balasannya, nggak ada pahalanya. Dan bisa menyebabkan naudzubillah min dzalik masuk ke dalam neraka karena itu. Makanya ini kita berusaha benar-benar belajar menjadi orang yang ikhlas, benar-benar ikhlas. Tidak ada lagi catatan akan tetapi atau syarat apa-apa, enggak ada. Ikhlas ya ikhlas sudah. Tidak ingin apa-apa kecuali balasan dari Allah. Ya, ini kalau kita bicarakan ayat ini sampai 1 jam enggak selesai nih Pak. Apalagi waktunya dibatasi cuma setengah jam dan ini sudah lewat, maka kita akhir sampai di sini aja dulu. Kita teruskan besok pagi insyaallah. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.